Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp. Ini pertama, di sini ada definisi manajemen biaya lingkungan. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasikan peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya di sini ada materi kedua, yaitu ekoefisiensi. Ekoefisiensi adalah suatu pelengkap dan pendukung pengembangan yang berkesinambungan, didefinisikan sebagai pengembangan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Faktor penyebab dan pendorong untuk peningkatan ekoefisiensi. Yang pertama, permintaan pelanggan akan produk yang lebih bersih. Yang kedua, para pegawai yang lebih baik dan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga, biaya modal dan biaya asuransi yang lebih rendah. Keempat, keuntungan sosial yang signifikan sehingga citra perusahaan menjadi lebih baik. Kelima, inovasi dan peluang baru. Dan yang keenam, pengurangan biaya dan keunggulan bersaing. Selanjutnya yaitu model biaya kualitas lingkungan. Nah, dalam model kualitas lingkungan total, kondisi kualitas lingkungan adalah tidak adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan dianggap sebagai degradasi langsung dari lingkungan yang misalnya yaitu polusi udara dan air, atau degradasi tidak langsung yang misalnya penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, biaya pencegahan lingkungan atau environmental prevention cost. Biaya pencegahan lingkungan yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, yaitu biaya deteksi lingkungan atau environmental detection cost. Biaya deteksi lingkungan yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Yang ketiga, ada biaya kegagalan internal lingkungan atau environmental internal failure cost. Biaya kegagalan internal lingkungan yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Yang keempat, ada biaya kegagalan eksternal lingkungan atau environmental external failure cost. Biaya kegagalan eksternal lingkungan yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang telah dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Nah, biaya kegagalan eksternal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya kegagalan eksternal yang direalisasikan, dan yang kedua, biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya lingkungan menurut jenis kegiatannya. Yang pertama ada kegiatan pencegahan atau prevention activities. Nah, kegiatannya terdiri dari yang pertama mengevaluasi dan memilih pemasok, yang kedua mengevaluasi dan memilih peralatan pengendalian polusi, yang ketiga merancang proses, yang keempat merancang produk, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kegiatan deteksi atau detection activities. Kegiatannya terdiri dari mengaudit kegiatan lingkungan, memeriksa produk dan proses, mengembangkan ukuran kinerja lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kegiatan kegagalan internal atau internal failure activities. Yang pertama ada mengoperasikan peralatan pengendalian polusi, mengolah dan membuang limbah beracun, memelihara peralatan polusi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kegiatan kegagalan eksternal atau external failure activities. Yang pertama ada membersihkan danau yang tercemar, yang kedua membersihkan tumpahan minyak, dan yang ketiga membersihkan tanah yang terkontaminasi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya di sini ada laporan biaya lingkungan. Nah, laporan biaya sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting jika sebuah organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya.
Langkah pertama yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori. Nah, pelaporan biaya lingkungan menurut kategori sendiri memberikan dua hasil yang penting, yaitu dampak biaya lingkungan terhadap probabilitas perusahaan dan jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori biaya kegagalan lingkungan dapat dikurangi dengan menginvestasikan lebih banyak pada aktivitas-aktivitas pencegahan dan deteksi. Biaya lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam biaya gagal eksternal dalam dimensi biaya mutu yang besarnya dapat dihitung dari total biaya produksi. Makin tinggi biaya lingkungan, makin tinggi beban biaya perusahaan dan menurunkan laba atau mungkin dapat mengakibatkan kerugian. Nah, di sini ada contoh laporan biaya lingkungan. Nah, di tabel 1.4 ini dapat kita ketahui bahwa biaya produksinya itu sebesar Rp20.000 dan untuk yang diproduksinya itu adalah 1.000 unit. Nah, di sini ada jenis biayanya. Yang pertama ini ada biaya pencegahan yang terdiri dari biaya pelatihan, biaya desain produk, dan biaya pemilihan peralatan. Nah, untuk totalnya ini di sini ada 280 ya. Lalu selanjutnya ini ada biaya pemeriksaan, ada dua jenis, ada pemeriksaan proses dan pemeriksaan bahan. Totalnya di sini 320, lalu ada biaya gagal internal, yaitu untuk yang pertama dia ada biaya produk rusak atau cacat ya. Lalu yang kedua di sini ada biaya pemeriksaan peralatan. Totalnya di sini 600. Selanjutnya ini ada biaya gagal eksternal. Nah, untuk biaya gagal eksternal ini terdiri dari biaya lingkungan alam, seperti polusi udara, air, dan lain sebagainya. Lalu ada biaya lingkungan eksternal, seperti kerugian falas, biaya lingkungan sosial seperti huru-hara, pemogokan, terus ada biaya lingkungan politik, seperti pungutan liar, lalu ada juga biaya lingkungan budaya seperti narkoba, terus ada biaya kebersihan, biaya penataan lahan, lalu ada juga biaya klaim kerusakan. Nah, di sini totalnya 1.800. Nah, untuk total semuanya ini dari total biaya pencegahan, biaya pemeriksaan, terus ada biaya gagal internal, biaya gagal eksternal, itu totalnya itu 3.000 ya. Oke, untuk tabel 1.5 ini ada pembebanan biaya lingkungan. Nah, di sini itu ada tabel jenis biaya. Nah, cara perhitungannya ini ada yang pertama itu menghitung biaya produksi per unit. Jadi kan tadi udah dijelaskan bahwa si biaya produksinya itu adalah 20.000, sedangkan untuk unit yang akan kita produksinya itu adalah 1.000. Jadi tinggal dibagi aja, biaya produksinya 20.000 dibagi 1.000 unit sama dengan biaya per unitnya itu sama dengan 20 ya. Lalu ada juga biaya pencegahan. Nah, tadi biaya pencegahannya itu totalnya 280 dibagi 1.000 unit sama dengan 0,028 ya. Lalu selanjutnya ada biaya pemeriksaan. Nah, untuk biaya pemeriksaan itu tinggal tadi totalnya itu 320 sama kita tinggal bagi aja dengan unit yang akan diproduksi yaitu 1.000 unit. Jadi totalnya itu sama dengan 0,032. Lalu selanjutnya ada biaya gagal internal. Nah, untuk biaya gagal internal ini dia tadi totalnya kan 600. Nah, sama dia juga tinggal dibagi 1.000 unit sama dengan 0,60. Lalu untuk biaya gagal eksternal tadi totalnya 1.800 dibagi 1.000 unit sama dengan 0,180. Jadi total biaya produksi keseluruhannya itu adalah Rp23. Nah, untuk tabel 1.6 di sini ada perhitungan laba rugi berbasis biaya lingkungan. Nah, di sini ada keterangannya harga per unit Rp25, biaya pemasaran dan administrasinya itu 10% dari penjualan. Nah, di sini kita hitung yang pertama ini di sini ada tabel keterangan. Di sini kita yang pertama akan menghitung pendapatan atas penjualan. Nah, di sini pendapatan atas penjualannya itu adalah 25.000. Kenapa? Karena di sini kan keterangannya itu harga per unitnya 25. Sedangkan tadi unit yang akan kita produksi itu adalah 1.000 unit. Jadi 25 dikali 1.000 unit sama dengan 25.000. Nah, untuk total yang bawah itu yang 23 itu sama aja sama di pembebanan biaya lingkungan kita masukin lagi ke tabel tersebut.
Oke, ini masih di tabel 1.6. Di sini ada perhitungan laba rugi berbasis biaya lingkungan. Nah, untuk yang pertama ini ada pendapatan atas penjualan. Nah, pendapatan atas penjualannya ini dia itu dari harga per unitnya 25 dikali tadi yang diproduksinya itu ada 1000 unit, jadi totalnya 25.000. Lalu ada biaya produksi per unit ya. Di sini totalnya juga sama 20.000. Lalu ada biaya pencegahannya itu 280, biaya pemeriksaan 320, biaya gagal internal 600, lalu ada biaya gagal eksternal 1.800. Nah, di sini ada juga laba kotornya itu dia totalnya itu 2.000. Kenapa? Karena di sini tuh tadi pendapatan atas penjualannya itu 25.000, lalu untuk biaya-biaya yang dikeluarkannya itu totalnya 23.000. Jadi laba kotornya itu sisanya 2.000. Lalu untuk di sini ada juga biaya pemasaran dan administrasinya itu sebesar 10%. Nah, 10%-nya itu dikali 25.000, yaitu dikali pendapatan atas penjualan. Totalnya di sini 2.500. Jadi di sini laba rugi operasinya itu adalah 500. Karena di sini biaya pemasaran dan administrasinya aja lebih besar dari laba yang kita dapatkan. Jadi kita tuh sebetulnya di sini tuh rugi 500 gitu. Itu jika ada biaya lingkungan. Nah, jika tidak ada biaya lingkungan, di sini kan ada pendapatan atas penjualannya itu 25.000. Lalu untuk biaya produksinya itu ada 20.000 ya, masih tetap sama. Untuk biaya pencegahannya dia tidak ada ya, 0. Biaya pemeriksaan juga sama. Biaya gagal internal sama masih 0, lalu untuk biaya gagal eksternal juga tidak ada ya. Nah, di sini laba kotornya itu 5.000. 5.000 itu dari pendapatan atas penjualan dikurangi biaya produksi per unit 20.000 sama dengan 5.000. Lalu di sini ada biaya pemasaran dan administrasinya masih sama ya tadi 10% dikali 25.000 atau dikali pendapatan atas penjualan. Jadi totalnya 2.500. Nah, berarti labanya itu kita mendapatkan totalnya itu 2.500 seperti itu. Lalu ada laporan keuangan lingkungan. Dalam beberapa periode tertentu ada 3 jenis kemampuan lingkungan, yaitu yang pertama ada pemasokan. Pemasokan mengacu pada pendapatan yang mengalir ke organisasi karena adanya tindakan lingkungan seperti mendaur ulang kertas, menentukan aplikasi baru untuk limbah yang tidak berbahaya. Contohnya menggunakan sisa kayu untuk membuat papan catur dan papan mainan, dan meningkatkan penjualan karena citra. Lalu yang selanjutnya ada penghematan biaya. Penghematan biaya atau bisa disebut dengan penghematan berjalan. Penghematan ini mengacu pada penghematan yang sedang berjalan yang dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan lalu yang terakhir ada penghematan saat ini. Penghematan saat ini dapat dibandingkan keuntungan lingkungan yang diperoleh dengan biaya lingkungan yang terjadi dalam periode tertentu. Dapat juga disusun suatu laporan keuangan lingkungan, dan manajer juga dapat menggunakan laporan tersebut untuk menilai kemajuan keuntungan yang dihasilkan dari potensi kemajuan biaya lingkungan. Lalu ada biaya lingkungan. Biaya lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya produk lingkungan. Apa itu biaya produk lingkungan? Biaya produk lingkungan ialah produk lingkungan dari proses produksi, pemasaran dan pengiriman produk atau serta biaya lingkungan pada pembalian yang disebabkan oleh penggunaan dan pembuangan produk. Biaya produk lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu ada biaya lingkungan penuh atau full environment costing, dan yang kedua ada biaya private penuh atau bisa disebut full private costing. Lalu yang kedua ada pembebanan produk lingkungan berbasis fungsi. Perhitungan biaya berbasis fungsi membentuk suatu kelompok biaya lingkungan dan menghitung tingkat atau tarifnya menggunakan penggerak tingkat unit, jumlah jam tenaga kerja atau jam mesin. Lalu yang terakhir ada pembebanan biaya lingkungan berbasis aktivis. Perhitungan biaya berbasis aktivis membebankan biaya ke aktivis lingkungan dan kemudian menghitung tarif atau tingkatnya ke aktivis.
Yang selanjutnya ada penilaian biaya siklus hidup. Penilaian siklus hidup adalah sarana untuk meningkatkan pembenahan produk. Penilaian siklus hidup mengidentifikasi pengaruh lingkungan dari suatu produk di sepanjang siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Pembenahan produk meliputi praktik mendesain, membuat, mengolah, dan mendaur ulang produk untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan. Tahapan dalam siklus hidup antara lain: yang pertama, A. Ekstraksi sumber daya, B. Pembuatan produk, C. Penggunaan produk, D. Daur ulang dan pembuangan, E. Pengemasan produk. Untuk meningkatkan pembenahan produk dilakukan penilaian siklus hidup atau life cycle, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analisis persediaan atau inventory analysis. Analisis ini menyebutkan jenis dan jumlah input bahan baku dan energi yang dibutuhkan, serta pelepasan ke lingkungan yang dihasilkan dalam bentuk residu, padat, cair, dan gas. Analisis persediaan mencakup seluruh siklus hidup produk. Yang kedua ada analisis dampak atau impact analysis. Analisis dampak menilai pengaruh lingkungan dari beberapa desain bersaing dan menyediakan peringkat relatif dan pengaruh tersebut. Dan yang ketiga ada analisis perbaikan atau improvement analysis. Analisis ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditunjukkan oleh tahapan persediaan dan dampak. Lalu ada desain untuk lingkungan pendekatan. Desain ini disebut desain untuk lingkungan atau design for the environment. Desain ini menyentuh produk, proses, bahan baku, energi, dan daur ulang. Dengan kata lain, keseluruhan daur hidup produk dan pengaruh terhadap lingkungan harus dipertimbangkan. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Nah, manajemen biaya sangatlah penting perannya dalam perusahaan, organisasi, maupun pemerintah non-laba. Fokus utama informasi manajemen biaya adalah kemanfaatan dan ketepatan waktu. Dalam rangka melakukan tanggung jawab dan upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan, maka suatu organisasi melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya dengan melakukan pengolahan limbah. Dengan adanya aktivitas tersebut, maka timbul biaya yang disebut biaya lingkungan. Tujuan dari penyusunan laporan biaya lingkungan adalah sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan segala bentuk perencanaan, pengendalian, serta evaluasi terkait lingkungan. Hal ini akan bermanfaat bagi manajemen perusahaan dalam melaksanakan perencanaan, kontrol, dan pengambilan keputusan yang tepat berkaitan dengan lingkungan.